Apa khabar Bapak Ibu? Selamat sore, selamat tebu, dan semoga semua sehat. Jadi saya merasa cukup gembira kerana hari ini kita dapat bertemu ya bersama-sama untuk berkongsi satu produk yang cukup-cukup luar biasa, yang mana ini merupakan suatu produk yang sangat sesuai ya dan penting sekali untuk kita kongsikan sebab ia merupakan satu alat ya atau satu peranti yang bisa membantu kita sentiasa menjaga kesihatan ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat sebab inilah ya masa untuk kita menjaga kesihatan sebelumnya terjadi sesuatu yang tidak baik ya untuk kita diri sendiri dan juga ahli keluarga yang kita sayangi. Okey, jadi terlebih dahulu kita lihat sedikit apakah maksudnya H plus bar di sini. Mungkin Bapak Ibu tertanya-tanya, kenapa H plus bar ini diperkenalkan kepada tuan dan puan-puan ya Bapak Ibu sekalian sebab melalui nama ini kita sebenarnya pun dapat teka bahawa sebenarnya yang menjadi keunikan ya H plus bar ini adalah H ya iaitu hidrogen. Okay? Jadi ini adalah satu penemuan yang sangat-sangat penting ya untuk kita menjaga kesihatan dan dari manakah sebenarnya konsepnya H atau hidrogen ini? Jadi sebelum kita mengenai produk ini, jadi saya rasa adalah baiknya untuk kita lihat ya sedikit latar belakang ya penemuan H ya ataupun hidrogen ini dan kenapa kita mau membawakan produk yang begitu baik ini kepada Bapak Ibu di sini. Okey, jadi sebenarnya yang menjadi daya tarikan Bapak Ibu di sini ialah ada satu daerah ya yang dikenali sebagai penduduk yang hidup sehat dan usia yang panjang ya iaitu di kawasan Bama. Okey. Jadi tempat sini ya sebenarnya adalah sangat cantik, sangat indah. Bukan saja indah tapi persekitarannya juga amat memuaskan ya, terutamanya dari segi air. Air di kawasan itu adalah sesuatu yang sangat unik kerana tinggi intensitas medan magnet bersama dengan beberapa faktor yang menjadikan air minuman ya, Bapak Ibu yang tinggal di Bama itu sesuatu yang unik dan luar biasa. Apa yang unik di sini ialah kalau kita lihat air di situ adalah dalam kutus molekul kecil yang unik untuk menyenangkan penyerapan dan dia adalah bersifat basa lemak. Dan ini adalah amat penting sekali sebab bila kita mengambil ya atau mengkonsumsi air dalam kukus molekul kecil dan juga bersifat basa lemak ini maka ia lebih mudah untuk digunakan ya dalam proses metabolisme dan juga melakukan aktivitas-aktivitas dalam tubuh. Jadi itulah yang menjadikan air di situ sangat unik. Maka ramai ya yang datang dari luar negara ya pun pergi ke Bama untuk mengambil ya air di situ sebab air di sana adalah air yang sehat. Sememangnya kita perlu mengkonsumsi air dengan mencukupi. Kenapa? Sebab air adalah amat penting sekali untuk tubuh manusia. Kalau kita lihat, lebih daripada 70% ya, tubuh kita adalah terdiri daripada air. Air tidak hanya berada di dalam darah ya Bapak Ibu, air juga berada di dalam semua ya jaringan ya organ dan juga dalam tubuh yang lain. Jadi kalau kita ingin memastikan fungsi yang normal untuk semua ya organ jaringan di dalam tubuh, maka kita kena pastikan air yang diambil itu adalah mencukupi. Sebab kalau tidak ada air, ya, kita memang tidak mampu untuk hidup ya dalam kehidupan harian kita. Ya, jadi semakin kita meningkat usia, air dalam tubuh kita akan semakin berkurangan. Jadi dari situlah ya kita harus menampakkan air yang mencukupi. Dan diangkakan sekitar 2,5 liter air yang beredar dalam tubuh pada setiap hari. Sebab air itu memainkan banyak peranan yang penting di dalam tubuh, antaranya untuk menjaga kesihatan sel ya, dan juga melancarkan ya, peredaran darah, iaitu memastikan sirkulasi darah kita berjalan dengan lancar
Ia juga bisa untuk meningkatkan ya atau mendukung fungsi otak dan menjadikan daya imunitas kita lebih tinggi. Nah, jadi kalau air yang diambil ini tidak mencukupi, semua ini akan terganggu. Jadi 2,5 liter air ini adalah amat penting sekali lah ya. Jadi untuk mendapatkan 2,5 liter air di sini, kita harus minum ya daripada air minuman kita. Jadi biasanya sehari kalau ada 8 gelas, itu yang paling baik sekali. Mungkin ramai Bapak Ibu minum kurang daripada 8 gelas. Itu sebablah ya darah kita menjadi pekat dan ada risiko untuk mendapat ya berbagai penyakit seperti masalah jantung ya, penyakit jantung ya, mungkin juga akan menyebabkan darah kita ya tersumpat lalu menyebabkan stroke dan lain-lain lagi. Ya, jadi kebanyakan air adalah diambil daripada ya, air minuman kita dan 1 liter lagi adalah dari makanan. Jadi makanan juga menyumbang kepada peratusan air yang tinggi di sini. Jadi inilah ya secara amnya dari mana ya datangnya air di dalam tubuh. Oke, air itu memang sangat penting ya, tapi air yang kita minum pada hari ini adalah jauh berbeza daripada air yang biasa kita ambil pada masa dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dulunya kita minum air alami. Air yang tidak diolah ya dari danau, ya sungai, sumur dan lain-lain lagi. Sebab masa itu ya masa dulu-dulu lagi air alami adalah bersih dan selamat untuk dikonsumsi. Tapi bila sampai ke satu tahap tertentu, banyak air telah dikontaminasi. Jadi sebab itulah ia perlu mengalami satu proses ya penyulingan supaya ya, kekotoran itu dapat bisa dikurangkan. Ya, jadi daripada air alami sudah tukar jadi air bersih. Dan kemudiannya ada ditambahnya beberapa unsur yang penting untuk menjadikan air itu lebih murni ya ataupun ditambahkan dalam air itu mineral tertentu supaya air itu menjadi lebih lazat dan berkhasiat. Sampai pada abad ke-21 ini ya untuk Bapak Ibu sekalian ya air yang sepatutnya kita konsumsi bukan lagi air alami, bahkan bukan juga air bersih atau air yang lazat, tapi air yang sehat itulah yang harus kita fokuskan. Kenapa kita harus bertukar daripada air alami menjadi air sehat pada zaman sekarang? Sebab apa yang kita alami sekarang adalah amat jauh berbeza, amat jauh berbeda dengan dulu dan kemungkinan besar ya Bapak Ibu berisiko tinggi untuk mendapat berbagai penyakit ya yang berkaitan dengan ya jangkitan virus bakteri. Jadi untuk itu ya kita perlu ya menjadikan air itu sebagai satu sumber yang mampu untuk mendukung ya fungsi imunitas. Jadi dari situ ya dengan mengambil air sahaja kita pun akan dapat jadi sehat. Oke. Jadi untuk menyenangkan proses ini maka dengan adanya teknologi, teknologi ini maka kita bisa ya menjadikan air itu ya tinggi kandungan ya sifat antioksidan. Oke, jadi melalui penambahan atau ya peningkatan paras ya, hidrogen di sini, maka air yang kita minum ini akan memberi lebih banyak manfaat ya dari segi kesehatan dan juga ya usia yang lebih panjang ya karena ia bisa untuk membantu kita mengurangkan kerosakan yang mungkin terjadi ya di dalam sel. Jadi inilah ya antara evolusi ya air yang kita konsumsi ya, dari dulu sampai hari ini ya. Jadi memang ya kalau dari dulu kita sentiasa ya fokus atau pilih air yang murni, air mineral, ya air yang teraktivasi ya. Tapi yang lebih penting sekali untuk Bapak Ibu pada sekarang ya, seharusnya adalah air yang sehat ya air yang sehat yang telah ya dapat memberi ya perlindungan ya untuk berbagai ancaman daripada uh, luaran dan juga dalaman. Maka air apa yang sesuai? Air yang
ya mengandungi hidrogen ataupun hydrogen water. Itulah yang seharusnya diambil oleh Bapak Ibu ya, sekiranya kita ingin sentiasa mengekalkan kesehatan ya, walaupun kita hidup dengan banyak stres ya, walaupun kita kurang olahraga ataupun kalau kita sentiasa tidak mengkonsumsi makanan yang seimbang, yang berkhasiat, tapi kita tetap akan sihat melalui air ya. Jadi ramai orang jatuh sakit. Nah, itu adalah perkara biasa ya. Dia sakit bukan saja akan menyebabkan tubuhnya tidak mampu untuk berfungsi dengan baik, tapi ia juga akan menyebabkan pelbagai ya kerosakan di peringkat sel. Jadi bila sel rosak, jaringan rosak ya, organ semua lain pun akan terganggu. Jadi itu sebenarnya adalah punca masalah kesehatan orang zaman moden lah ya. Oke. Jadi yang jadikan sel itu rosak ataupun biasanya sel tidak mampu untuk berfungsi dengan baik adalah disebabkan oleh oksidasi radikel bebas yang terlalu banyak berlaku di dalam tubuh. Ya, jadi radikel bebas ini adalah satu benda yang sebenarnya tidak baik. Dia adalah satu spesies oksigen reaktif yang berkemungkinan ya akan merosakkan sel kerana radikel bebas ini dia adalah dalam kondisi yang tidak stabil ya, di kekurangan elektron ya, jadi dia kurang stabil ya, maka bila dia sampai ya atau masuk di dalam tubuh, dia akan mencuri elektron dari molekul yang lain. Bermaksud dia akan ya merosakkan sel yang lain yang sehat ya untuk menstabilkan radikel bebas itu. Tapi ini akan berulang ya, berulang sehingga adanya bahan antioksidan. Oke. Jadi kita mau menghentikan ya oksidasi ini sebab kalau oksidasi ini berlangsungan tanpa ya, berhenti, dia akan membawa banyak masalah ya, serangkaian peradangan, penuaan, penyakit, bahkan kanker. Itu juga akan terjadilah. Oke. Jadi memang ya radikel bebas ini adalah akar penyakit. Oke, kita tak bisa untuk melihat ya, kita pun tidak bisa untuk menyentuh ya, tidak tahu rupa bentuknya, tapi ia adalah berada di persekitaran kita. Memang kita tidak bisa untuk mengelakkan ya daripada serangan radikal bebas ini. Ya, sebab ia memang ada di sekitaran dan tubuh kita juga akan menghasilkan radikal bebas. Ya, sebagai contoh ya, kalau kita stres, ya kurang tidur, ataupun makan terlalu banyak makanan yang bergoreng, right? Itu akan juga menyebabkan kejadian ya penghasilan radikal bebas. Ya, jadi dia merupakan satu benda yang tidak baik lah, ya benda yang jahat. Kenapa dia tak baik? Sebab dia bisa menyebabkan penuaan selular. Jadi penuaan bukan saja pada peringkat luaran, tapi penuaan dari dalaman. Jadi walaupun mungkin usia masih muda, tapi disebabkan radikal bebas terlampau banyak, jadi kerosakan ini telah terjadi dan orang itu akan nampak sangat tua dan tidak ada tenaga. Dia nampak lelah sebab ada banyak radikal bebas. Ini salah satu kerosakan yang akan terjadi. Dan ia juga bisa menyebabkan masalah kulit. Okey. Jadi kulit kita menjadi akan mempunyai lebih banyak kerutan ya, kendur. Okey. Lalu ia juga bisa untuk menyerang sel-sel imun. Okey. Menyebabkan berbagai jaringan organ dalam tubuh tidak mampu untuk bekerja dengan baik ya. Ataupun ia juga menyebabkan arteriosklerosis ya, bekuan darah ya, meningkatkan risiko kardiovaskular iaitu masalah jantung ya, dan lain-lain lagi. Dalam kondisi yang teruk lagi, ia juga menyebabkan masalah memori ya. Jadi macam orang ada Alzheimer ya. Jadi itulah ya, dia akan menyebabkan masalah saraf banyak ya, keadaan akan terjadi ya sekiranya kita tidak mengurangkan kehadiran radikal bebas di dalam tubuh. Ya, jadi itulah ya, kita memang hidup dalam dunia yang penuh dengan radikal bebas. Terutamanya sekarang ini dunia banyak ya, pembangunan ya, banyak pesat kan ya, pokok mungkin kurang, pencemaran ya, polusi ya, persekitaran. Jadi kita tidak bisa untuk menghentikan pembentukan radikal bebas. Tetapi kita bisa ya membersihkannya tepat waktunya.
untuk meningkatkan kesihatan. Bagaimana dia? Jawabannya hidrogen. Hidrogen ini sebenarnya telah pun banyak dikaji dan dibukti ya memberi banyak manfaat untuk mengurangkan ya risiko atau penyakit masalah kesihatan ya dalam tubuh manusia pada peringkat yang lebih awal lagi. Ya, jadi ia mengurangkan ya kemungkinan terjadi masalah ini sekiranya kita meningkatkan ya konsumsi hidrogen. Okey, sama ada ya untuk mereka yang sedang sentiasa tidur dengan tidak baik, makan tidak seimbang ya atau stres dengan banyak. Ini semua adalah golongan yang berisiko tinggi. Jadi kalau kita mempunyai kondisi seperti ini ya hidup dalam kehidupan suboptimal. Jadi inilah ya masanya untuk kita tingkatkan sistem imunitas tubuh ya untuk meningkatkan daya imunitas supaya kita bisa untuk mengurangkan ya terjadinya penyakit ini. Sebab bila terjadi apa-apa jenis masalah kesihatan pun kita akan rasa nyeri, ya sakit, ya lelah dan akhirnya akan menyebabkan banyak masalah termasuk penuaan. Okay? Jadi hidrogen bisa membantu kita. Ya, dan hari ini kita bisa mentapakkan hidrogen ini melalui konsumsi ya, atau asupan air sahaja. Ambil air berhidrogen ya, tinggi. Ya, antara kebaikan atau manfaat yang utamanya ialah ia dapat memecahkan ya atau menukar molekul air besar menjadi molekul air yang kecil untuk penyerapan ya atau penetrasi yang lebih baik ya di dalam tubuh. Lalu bila dia diserap atau digunakan oleh tubuh, ia akan diuraikan menjadi H dan O. Kan? Itu dia akan menjadi 2 unit dan maka dari situlah ya hidrogen ini akan pergi mencari radikal bebas yang mungkin ada terdapat di dalam tubuh dan ia akan meneutralkannya. Supaya akhirnya dia akan menjadikan H2O yaitu ya air yang neutral ya maka dari situlah ya dia bisa untuk mengurangkan ya akumulasi ya toksin radikal bebas di dalam tubuh ya dengan ya mengurangkan ya kerosakan yang telah pun terjadi di dalam tubuhnya. Jadi dari situlah ya kita mampu untuk menghentikan ya ataupun memperlahankan penuaan ya dari peringkat awal sebab banyak sel mungkin telah pun dirosakkan oleh radikal bebas tapi melalui penghasilan hidrogen ini kesemuanya bisa untuk bisa dapat dikurangkan dan air ini dapat disingkirkan daripada kencing kita. Okey. Bagaimanakah kita bisa mentambahkan air berhidrogen ini? Ini soalan yang penting dan saya rasa Bapak Ibu pun tertarik nak tahu ya bagaimanakah caranya ya. Jadi sebenarnya amat mudah sekali untuk kita mentambahkan air yang berhidrogen. Terutama untuk Bapak Ibu yang sentiasa travel. Okay, yang sentiasa tidak ada di rumah lah ya, sentiasa berada di luar. Ya, yang ingin mentapakkan air hidrogen dengan cara yang mudah. Jadi hari ini kita kongsikan produk yang mudah ya untuk dikonsumsi ya dan efeknya pun sangat baik. Jadi inilah ya H+ Bar yang baru saja dikeluarkan oleh Syarikat Oleh International ya untuk membantu Bapak Ibu kekal sihat ya, kekal bertenaga ya walaupun ya berada di mana-mana saja. Okey dengan cara yang mudah ya kita akan dapat perlindungan ya untuk ya jaringan organ ya tubuh kita melalui air berhidrogen tinggi ini. Tambahan pula ia direka dengan banyak ya teknologi yang eksklusif. Ada banyak manfaat. Mari kita lihat apakah keunikan produk ini. Okey. Jadi nombor 1 kita lihat ni desainnya pun sangat unik sekali ya. Okay. Kita bisa lihat di sini bahawa untuk H+ Bar ini ya dia ada 2 ruangan ya, ada ruang ganda di sini ya di mana ruangan atas ini ya, ruangan atas yang besar ini adalah ruangan pelarutan hidrogen. Ya, yang bawah ni yang kecil di bawah ini adalah
ya, ruangan untuk produksi hidrogen. Jadi dia harus digabungkan semasa kita memproses lah, ya. Jadi ada dua ruangan yang berbeda di sini. Ya, tujuannya adalah ia dapat mengelakkan ya polusi ya daripada kemungkinan ya ada pencantuman ya ataupun kemasukan logam berat ya di dalam air yang kita minum ya semasa elektrolisis degradasi ini dijalankan ya. Jadi sekarang ini dengan pemisahan dua-dua ruangan maka kita mampu untuk mendapatkan air yang selamat, air yang alami dan terpercaya. Ini untuk kualiti lah ya, kualiti kita lebih baik lagi ya, sebab kita dapat air sihat yang sesuai untuk konsumsi tubuh. Yang kedua sekali nampak ada peningkatan membran pertukaran proton ya, atau film kering di sini. Jadi ini sebenarnya merupakan keunikan ya, khas untuk H plasma. Ya, tujuannya untuk menstabilkan ya botol ini ya atau cangkir ini dalam kondisi yang terjaga lah ya sebab dia mempunyai stabilitas yang tinggi ya tahan lama untuk penggunaan jangka panjang. Okey. Jadi walaupun mungkin kadang-kadang Bapak Ibu tidak menggunakannya H plasma ini tapi ia juga mudah untuk dijaga. Okey, untuk memastikan kita bisa menggunakan hisplasma ini dengan masa yang lebih lama lagi. Kualitinya lebih terjaga. Lepas itu eksklusifnya untuk teknologi injeksi tekanan hidrogen ini yang telah pun dipatenkan memastikan bahawa hidrogen yang dihasilkan di ruangan bawah ini ya bisa dilarutkan atau dibawa ke ruangan atas. Ya, masih ingat kan, Bapak Ibu, ada dua ruangan tadi yang kita telah kongsikan. Hidrogen dihasilkan di ruangan bawah. Jadi melalui teknologi yang canggih, ya, yang istimewa, yang special ini, ia mampu untuk bawa hidrogen ya, ke atas. Ya. Jadi itulah dari situ seperti yang kita katakan tadi, ia akan dapat mengelakkan ya polusi, ya, mengelakkan ya logam berat ya, demi menjaga kesihatan dan keamanan ya Bapak Ibu yang mengambil air di sini. Jadi itulah ya juga merupakan keunikan ya di mana kebanyakan foto atau cangkir luar sana tidak mampu dapat melakukannya ya. Dan bukan itu sahaja kerana ia mempunyai dua ruangan yang berbeda. Bawahnya untuk menghasilkan hidrogen, atas itu ruangan atas pelarutan hidrogen itu kita bisa masukkan apa sahaja minuman air yang kita ingin ya dihidrogenkan. Bermaksudnya untuk yang ruangan atas itu kita bisa masukkan air biasa, ya, air hangat, ya, teh, kopi pun bisa, ya, kita masukkan susu, ya, jus, ya, dan lain-lain lagi, ya, yang kita ingin ya, masukkan hidrogen, ya, dalam suhu ya sehingga 90 darjah Celcius pun bisa untuk diproses. Ya, jadi itulah ya, sebelum ini mungkin tidak bisa dapat dilakukan melalui desain lama atau teknologi yang lama, tapi hari ini ya saat ini kita mampu untuk menikmati ya air berhidrogen ya daripada apa sahaja ya jenis minuman yang kita suka ya kapan saja di mana saja. Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi inilah yang satu kelebihan ya daripada desain yang terbaru ini. Jadi sekarang ni ya kalau kita nak minum teh, kopi ke masuk saja. Ya, senang saja ya prosesnya tetap dapat dijalankan supaya kita sentiasa dapat air yang berhidrogen ini sebab kita memang memerlukan hidrogen yang mencukupi pada setiap saat ya sebab kita memang nak jadikan tubuh kita sihat ya perlindungan itu harus sentiasa diberikan. Okey. Dan belum habis lagi. Okey, tengok ada kelebihan ya daripada teknologi resonansi frekuensi ketaan MIT. Ini MIT ini juga merupakan satu teknologi yang sangat luar biasa ya sebab dia bisa untuk mengaktifkan molekul air ya menjadikan molekul air itu lebih kecil ya daripada kurusan yang besar ya menjadikan ia molekul kecil untuk penetrasi yang lebih baik.
mudah diserap ya langsung ke dalam sel kita. Oke. Dan bukan itu saja, ia juga bisa untuk menyusun molekul air dalam bentuk linear. Maksudnya dalam keadaan ataupun susunan yang lebih kemas untuk diserap. Ya, jadi bila kita masukkan apa saja minuman ke dalam ruangan pelarutan hidrogen tadi, dan kita proses dapatkan hidrogen dan kita menikmati air itu, kita akan rasa, wah, rasanya memang cukup sedap, enak. Ya, memang ya kita rasa ya keberlainannya ya daripada air biasa. Air biasa mungkin dia dalam kurus yang besar, ya bukan dalam bentuk linear, ya, jadi mungkin susah ya, ataupun tidak sedap, tidak enak untuk diambil. Tapi untuk ini, ramai sangat suka ya, ramai suka sebab dia telah menjadikan molekul air itu lebih ya, halus, lebih kecil dan lebih mudah untuk diserap dan digunakan oleh tubuh. Dan keunggulan yang seterusnya ialah dari segi desain, ya, desain penampilannya pun sangat unik. Jadi ini saya percaya ya memang merupakan desain yang sangat special ya dan hanya dapat ditemui di Olilite ya. Antara karakteristik yang membawa keunikan H Plus Spa ini ialah ia adalah menggunakan ya dari bahan-bahan traded food grade, yaitu sejenis bahan yang alami, yang sesuai ya, yang selamat, yang digunakan selalu dalam produk bayi. Okey. Jadi kalau kita masukkan air ke proses ini, kita tak takut sebab ia adalah daripada bahan ya food grade ya, bahan yang selamat untuk dikonsumsi. Bukan itu saja, kalau kita lihat ya, dia juga secara efektifnya dapat membantu kita mencegah selip. Ya, saat membuka tutup cangkir, peralatan cangkir tidak mudah selip lah. Okey, dan gesekan yang moderat memungkinkan anda dengan mudah membuka tutup cangkir. Ya. Jadi itu semua akan memberi kesenangan untuk penggunaan. Ya, jadi mudah untuk dioperasi ya. Dan untuk maklumat Bapak Ibu ya, kalau kita nak dapatkan hidrogen ada satu butang di bahagian bawah ya, kita tekan sahaja dan dia akan langsung ya menghasilkan hidrogen. Atas tu dia ada satu lagi ya, butang di sini untuk mendapatkan MIET. Ya, jadi ada dua butang ini pun amat mudah untuk dikendalikan ya. Dan yang penting memang desainnya sangat cantik sekali. Sangat cantik dan sangat selamat untuk digunakan. Dan desainnya bukan saja cantik, tapi tahan air. Tahan ya, terhadap korsleting ya. Itu yang penting untuk keselamatan. Okey, berlainan ya, berbeza dengan kebanyakan botol air yang biasa ya, yang mana kebanyakan mungkin ada risiko untuk mendapat masalah ya daripada sirkulasi emisi energi. Okey, tapi untuk H Plus Spa kita ni memang cukup selamat ya sebab kita memang fokus ya pentingkan keselamatan dan kualiti ya semasa kita menghasilkan apa saja produk ya di Olilite termasuk H Plus Spa inilah. Okey, jadi hari ini kalau kita ingin mengekalkan ya kesihatan tubuh ya ataupun kalau kita mungkin telah mengalami sedikit masalah ya kesihatan ya ataupun berada dalam kondisi sebarang sihat suboptimal dan kita ingin hidup sihat dengan cara yang alami. Marilah kita ambil air berhidrogen ini. Sebab ini adalah satu cara yang sangat-sangat mudah selain daripada kita melakukan terapi 90. Terapi 90 itu ya sangat mudah, tapi pada masa yang sama kalau kita juga ada fokus kepada pengambilan air yang sihat seperti air hidrogen daripada H Plus Spa ini, kita akan lebih cepat ya nampak kesan ya. Kita akan lebih cepat melihat efek ya dari segi kesihatan dan juga kecantikan. Sebab semua orang harus minum air, betul tak? Ya, Bapak Ibu semua ya, sehari sekurang-kurangnya 8 gelas air perlu dikonsumsi. Okey. Jadi air diperlukan untuk banyak fungsi lah. Ya. Kalau kita dah bangun, minum air, ya sebelum makan kita minum air,
ya, sebelum kita beristirahat pun minum air. Semua ini akan membantu kita membuangkan toksin, lalu meningkatkan lagi kebersihan dalam tubuh. Dia juga dapat mengurangkan kerosakan pada tisu-tisu atau jaringan dalam tubuh. Ya. Jadi bila kita sentiasa minum air di sini, pastinya kita akan menjadi lebih sehat dan tidak mudah untuk sakit. Itu yang kita nak. Okey, sebab air yang kita minum ini ada unsur yang penting. Hidrogen itu sendirinya telah memberi perlindungan yang terbaik sekali untuk tubuh secara alami. Okey, jadi daripada minuman air ini kita dapat juga kesihatan dengan cara yang begitu mudah sekali. Jadi itulah yang sangat mudah untuk diambil. Bila-bila masa saja. Kalau kita nak dapatkan air hidrogen, kita tekan saja 5 minit. 5 minit sahaja kita akan serta-merta dapat air berhidrogen yang berkepekatan tinggi. Semua ini akan dapat diserap atau digunakan oleh tubuh dengan baiknya sekali. Sebab molekul air juga yang seperti kita lihat tadi adalah sangat halus, mudah untuk diserap dan digunakan untuk menghasilkan efeknya dalam tubuh. Okey. Jadi kalau Bapak Ibu terutama yang sentiasa berada di luar, tidak hanya sentiasa berada di kantor, jadi pastikan kita bawa sekurang-kurang 1 unit H+PA ini ke mana-manalah kita pergi bekerja pun bisa untuk konsumsi air hidrogen. Semasa kita pergi berolahraga terutamanya, kita juga harus meningkatkan lagi air di dalam tubuh. Maka inilah cara yang lebih mudah, maka dia akan dapat mengaktifkan sel lagi untuk efek yang lebih baik lagi. Ataupun semasa kita berasa sakit, ataupun semasa kita pergi melancong, ataupun semasa kita berasa lelah. Ini semua adalah kondisi-kondisi yang amat tepat dan sesuai sekali untuk kita minum air berhidrogen ini. Sememangnya air berhidrogen sesuai untuk semualah, bagi yang sehat ataupun yang mempunyai keadaan kondisi suboptimal, itulah juga dapat manfaat daripada pengambilan air hidrogen di sini. Ada beberapa langkah berjaga-jaga yang harus kita ambil perhatian semasa kita mengoperasi H+PA ini, tapi ia sangat mudah sekali lah. Maksudnya dengan penggunaan yang biasa, ia bisa tahan lama. Cuma kita jangan jatuh ke lantai lah. Dengan jatuh, kita pegang dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakannya, harus kita pasang filem pelarut hidrogen di situ. Nanti aktifkan untuk kali yang awal lah, kali yang pertama dan kedua untuk mengaktifkan pelarut hidrogen itu supaya hidrogen yang dihasilkan di ruangan bawah ini mampu untuk dibawa ke ruangan atas, iaitu kita bisa untuk membawa hidrogen ke dalam air minuman kita lah. Jadi ada cara-cara untuk kita mengaktifkan filem pelarut itu, dan filem pelarut itu kita bisa tukar dalam 3-5 hari lah. Okey. Dan kalau kita isi air yang berkarbonasi, jangan isi dengan sangat penuh lah. Bagi sedikit ruang lagi di ruangan atas sebab ada gas, ada gas yang akan terjadi. Jadi itulah langkah berwaspada yang kita harus jaga, dan semasa kita menggunakannya pastikan kita letak di tempat yang kering lah. Letak di tempat yang kering, dan kalau tak ada bateri kita bisa charge seperti biasa. Memang sangat mudah untuk digunakan, mudah digunakan dan senang untuk digunakan sebenarnya. Okey, senang untuk digunakan sebab semuanya dilengkapi dengan satu set, termasuk juga untuk pengisian daya USB, untuk kita mengecaskan H+PA ini sekiranya dah habis guna. Biasanya setelah kita chargekan H+PA ini dengan penuh sekali, kita mampu untuk menjalankan lebih daripada 30 kali elektrolisis yang lengkap untuk H+PA ini. Memang sangat mudah. Satu kali elektrolisis 5 minit saja. So
Lepas kita proses, langsung kita minum. Jangan kita letak di meja untuk masa yang lama ya, sebab hidrogen ini dia bisa untuk hilang ya. Jadi kalau kita sudah proses, kita habiskan ya dalam masa yang singkat supaya kita bisa dapatkan manfaat yang terbaik. Ya, manfaat yang paling tinggi sekali untuk tujuan kesehatan dan juga untuk penjagaan tubuh lah. Okey. Jadi hari ini mungkin Bapak Ibu ada pernah dengar ya banyak foto hidrogen yang lain di pasaran di luar sana. Apakah perbezaan ya dengan H plasma ya terhadap oli life ini? Ada banyak perbezaan di sini ya dan yang menjadi keutamaan kita ialah apabila kita lihat di sini ya dari segi desain, manfaat dan juga penggunaannya H plasma ini adalah satu pilihan yang terbaik. Hespa ini adalah memang mudah untuk digunakan. Ya, dan desainnya adalah unik. Kenapa unik? Sebab ada dua ruangan ya, berlarutan hidrogen dan juga protoksi hidrogen untuk mengurangkan ya ataupun mengelakkan ya logam berat ataupun polusi yang mungkin terjadi yang akan menyebabkan kualiti air yang kita minum ini menurun. Okey, jadi sekarang ni kita langsung ya tidak ada isu ya daripada logam berat ya ataupun polusi di sini. Okey dan juga daripada proses elektrolis itu pun sangat efisien. Hidrogen itu mampu untuk dibawa langsung ya ke ruangan pelarutan hidrogen ya di atas supaya kita dapat air yang sihat ya. Air yang sihat adalah air yang mengandungi tenaga yang bisa untuk melindungi sel ya dengan meneutralkan atau mengurangkan kerosakan radikal bebas ya dan pada masa yang sama ya ia mudah untuk diserap atau penetrasi ke dalam tubuh ya bagi mencapai efek yang lebih singkat. Kapan saja di mana saja kita berada. Itulah ya kelebihan H plasma kita ya memang sangat sesuai dan mudah sekali. Bila kita pergi mana-mana kita bawa saja ya sebab sudah tentu kita mau minum air betul tak ya kita perlukan air yang sihat jadi dari situ H plasma bisa membantu kita dan yang penting sekali ya dia sesuai untuk kanak-kanak ya dewasa ataupun yang sudah tua ya semua mau jaga kesihatan ya jadi itulah cara yang paling mudah sekali ya untuk kita dapatkan air yang sihat iaitu air hidrogen yang memang eksklusif sekali ya dibawa oleh lain untuk Bapak Ibu ya, di seluruh dunia. Jadi minum air saja kita akan sama-sama sihat dan sama-sama cantik. Itulah ya daripada saya untuk perkongsian H plus Spa ini. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Mona sekiranya ada pertanyaan untuk produk ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mr. Wong. Sesuai tadi yang dijelaskan oleh Mr. Wong sendiri ya Bapak Ibu, di zaman yang banyak polusi seperti sekarang saat ini, sudah sebaiknya kita memberikan nutrisi atau minuman kepada tubuh kita yaitu air yang sehat. Apalagi air adalah salah satu sumber bagi kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait produk kita yaitu H Plus Bar, bisa langsung dituliskan, nanti akan Mona bacakan dan langsung akan dijawab sendiri oleh Mr. Wong-nya. Baik, bisa ditulis, nanti akan Mona bacakan. Yang pertama yaitu bagaimana cara membersihkan H Plus Bar-nya sendiri, Mr. Wong. Pembersihannya seperti biasa ya. Okay. Kita tak bisa pakai sabun ataupun pencuci yang sangat susah untuk dicuci. Ya, jangan pakai uh, berus yang keras. Pakai cara yang biasa, yang lembut ya untuk kita bersihkan. Sebab sebenarnya ruangan bawah ni ia tidak kotor ya. Sebab itu harus kita isikan air yang bersih, yang murni ya. Yang bawah tu air murni. Yang atas itu saja ya, air ruangan pelarutan hidrogen. Jadi kita cuci ikut cara yang biasa dengan cara yang mudah sekali. Oke, baik. Berarti sama saja seperti pencucian alat makanan minuman seperti biasanya ya Bapak Ibu, tapi dengan brus atau spons yang lembut, jadi tidak merusak produknya sendiri. Yang kedua yaitu Mr. Wong perbedaan Aqua X dengan alat H plus bar ini sendiri. Perbedaannya di mana?
Oh, oke, oke. Ramai Bapak Ibu peminat ya untuk mengetahui perbedaan di sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat desain ya, desain dan juga manfaatnya adalah banyak berbeda ya. Oke, banyak berbeda. Terutama yang pertama sekali dari desainnya kita bisa lihat untuk Aqua X dia hanya satu ruangan. Oke, satu ruangan dan itu pun disebabkan satu ruangan, jadi dia bergabung sekali dengan tempat untuk penghasilan hidrogen. Jadi kita hanya bisa masukkan air bersih saja. Ah, jadi berlainan ya dengan berbeda dengan H plasma ada dua ruangan di situ. Jadi untuk ruangan pelarutan hidrogen kita bisa masukkan apa saja air yang kita ingin minum termasuk jus, susu ya, teh, kopi dan lain-lain lagi. Jadi dari segi keselamatannya juga lebih tinggi ya. Jadi ia mengelakkan polusi dan juga logam berat. Ya. Malah ya fungsinya juga lebih baik banyak kerana untuk H plasma ini selain daripada hidrogen, kita juga ada MIT ya. Untuk Bapak Ibu, MIT ini akan dapat menjadikan molekul air ini lebih halus ya untuk penetrasi yang lebih efisien ke dalam tubuh. Jadi ini antara kebaikannya utamanya. Selain daripada itu ada daripada ciri-ciri keselamatannya ya seperti yang saya terangkan tujuh keunikan eksklusif itu ya termasuk kalis air, tahan ya, elektrik dan juga lain-lain lagi. Oke, baik. Kalau perbedaan H plus bar dengan M-red bagaimana, Mr. Wong? H plasma dengan MREG itu juga berbeda. Ya, sebab H plasma ini mengandungi MREG dan juga hidrogen. Tapi untuk MREG ya dia hanya ada MREG. Jadi dia tidak ada hidrogen. Baik, berarti H plus bar jauh lebih unggul di antara produk M-red dan juga Aqua X ya, Mr. Wong. Lalu Ah, pertanyaan, Ya, sebenarnya dua ini baik ya, dua ini baik, pun baik. Cuma kalau kita lihat dari segi konsumsi hariannya, oke, H-Plata ini lebih sesuai sekali untuk mm-mm. kesehatan ya. Tapi itu dua pun baik. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh dimasukkan air alkali, Mr. Wong? Oke, air alkali pun bisa juga ya, asalkan ya air itu selamat untuk diminum. Maksudnya itu adalah bersih ya tanpa kotoran. Sebab H plasma ini ya tidak ada filter. Dia tidak ada filter ya. So dia mesti mau tapis ya air yang kotor dulu. Jadi apa-apa saja air yang selamat untuk diminum termasuk air alkali pun bisa. Tapi jangan ambil air sungai lah. Jangan ambil air kotor, air yang kotor, air bilik kamar kecil, itu jangan. Oke. Jadi Benar, harus air yang selamat diminum. Itu saja. benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapakah kadar pH yang dihasilkan oleh H plus bar? Ada hidrogen ya. pH-nya. Uh, Sekali lagi yang tanya itu hidrogen kah? Paras hidrogen. pH itu pH itu ya apa ya? bentar, pH ya. alkali juga. pH ya. Kadar pH ya. Benar, P, benar, Mr. Wong. pH-nya adalah pasa lemah. Pas Pasa sama. lemah. Perbedaannya dengan pH 11 bagaimana? 11 itu pun alkali, ya, Alkali berbasa, juga. tapi itu adalah alkali yang sangat tinggi. Oke. Ah, ah. Untuk lalu berapa lama air dimasukkan di botol baru bisa diminum? 5 menit untuk elektrolisis. Masukkan saja tekan hidrogen atau tekan embed di atas 5 menit saja. Dia akan selesai, langsung kita bisa minum langsung. Langsung. Adakah reaksinya ketika kita minum H plus bar ini dan berapa hari kira-kira nampak reaksinya? Kalau tubuh kita sehat, kita mungkin tidak rasa apa-apa sebab kita sehat kan. Jadi kecuali kita ada masalah-masalah tertentu. Tapi setiap individu adalah berbeda. Jadi kondisinya juga berbeda, reaksi pun tidak sama untuk semua orang. Jadi yang penting ya kita minum aja, jangan takut atau fikir terlalu banyak mengenai efeknya, sebab efeknya akan otomatis akan keluar. Misalnya dalam 1 minggu atau 1 bulan, ya, bila kita minum, ya,
mampu untuk menjalankan metabolisme yang lebih baik. Maka sebagai contoh, ya gula darah pun mungkin dapat dikurangkan. Jadi kita akan rasa selepas itu. Tapi setiap orang adalah berbeda. Ya, jadi minum saja ya, dalam kuantiti yang mencukupi dan kita akan dapat rasanya kemudian. Benar. Berarti kembali lagi ke stamina tubuh masing-masing. Beda orang, beda pula reaksinya ya, Mister Wong ya. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa lama masa penggunaan botol hidrogen untuk berapa kali penggunaannya sampai kadar hidrogennya hilang? Lama. Kalau kita Lama. gunakannya satu botol H plasma ini bisa guna beberapa bulan lah, berapa bulan, berapa tahun. Tidak akan jadi isu, ya. Jadi kalau kecuali kita rosakkan lah, ya. Contohnya kalau kita jatuh ke lantai, kita buang di sini di sana. Tapi selalunya dia bisa tahan lama, oke, dan bisa digunakan untuk masa yang lama juga. Untuk ruang bawah yang botol bagian bawah, apakah harus diisi dengan air murni atau air RO? Kalau diisi air mineral biasa, apakah bisa? Hanya air murni atau air AO saja yang dibenarkan. Sebab kalau masuk air mineral, dia nggak bisa untuk proses. Apakah setelah kita memproses air di Emret bisa diproses kembali ke H plus bar, Mister Wong? Oke, maksudnya pakai embed ya, lepas itu Ya, isi di air di air sini. yang sama, dipindahkan Ah, ke itu, ke H plus bar. Lebih kalau bagus nggak? oke. Bukan kata lebih bagus, tapi tak diperlukan lah. Jadi kalau kita nak tak pakai embed, langsung kita bisa proses sekali ya dalam HPLSPA ini. Tak payah buat dua kali lah. Benar. Yang gelas bawah airnya juga untuk diminum kah? Yang bagian bawah bisa diminum. Yang bawah itu untuk menghasilkan hidrogen saja. Lagipun itu hanya sedikit. Itu nggak bisa untuk diminum. Itu kita digunakan untuk proses hidrogen saja. Mm-mm. Lalu satu hari bisa pakai berapa kali proses produknya? Unlimited. 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 Cuma kalau kita nak proses, contohnya nak proses dua tiga kali bagi waktu itu rehat juga. Jangan Mm. 24 jam proses-proses tanpa berhenti. Hmm, Jadi sama saja seperti penggunaan alat elektronik pada umumnya ya, Mister Wong ya. iya benar. Mereka pun juga harus di-charge, diistirahatkan sama seperti handphone. Kalau pakai terus-menerus, takutnya kita juga Iya, jadi itu. Lalu iya pertanyaan betul. berikutnya, apakah air yang di bawah botol boleh disemprotkan ke wajah? Air bawah botol. Ah, Oke, bisa coba. Tapi sebelum ini tak ada orang coba lah. Tapi oke, bisa untuk coba lah. Jadi tidak ada apa air yang disia-siakan ya, Mister Wong. Dipakai semuanya. Ya, Lalu lumayan banyak pertanyaan selanjutnya ya. Mona akan terima beberapa pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, silahkan. Botol hidrogen yang botol, apakah ada saringannya? Apakah air hidrogen ini ada antioksidannya? uh, hidrogen ini sebenarnya merupakan satu bahan antioksidan yang kuat, yang memang akan berfungsi dengan efektifnya di dalam tubuh. Jadi misalnya ada radikel bebas kan. Jadi bila banyak radikel bebas dalam tubuh, hidrogen ini akan bercantum ya, bergabung dengan radikel bebas ini untuk membentuk air semula. Jadi dari situlah ya dia akan bertindak sebagai antioksidan. Lalu dia akan meningkatkan imunitas sebab dia mengurangkan ya kerosakan di dalam tubuh ya dalam sel kita. Jadi kita akan jadi lebih sehat setelah kita minum air berhidrogen untuk satu masa. Jadi air hidrogen ini memang telah pun terbukti juga dikaji ya dalam banyak juga kajian lah, ya bukan saja untuk kesehatan tapi untuk mereka yang sakit juga benar buat kajian tapi memang sangat berguna lah. Jadi untuk kita yang sehat atau yang separa sehat, suboptimal atau yang sakit pun harus ya banyak minum air berhidrogen ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu hari dianjurkan minum berapa gelas? Sebenarnya ini juga tidak ada limit, sekurang-kurangnya atau lebih kurang 8 gelas itu lebih sesuai lah. Tapi cuma kalau kita buat olahraga ataupun cuaca panas, bisa kita tambahkan gelas air hidrogen itu. Jadi lebih kurang itu 2 liter sesuai dengan anjuran yang harus kita konsumsi setiap harinya ya, Mister Wong. Lalu Iya, pertanyaan benar. berikutnya.
Pada saat dicas, apa air di botol bagian bawah harus dikosongkan? Ah, tak apa. Nah, bila saat charge ini biarkan saja, tak payah kosongkan. Ini Nah, tadi cuma pertanyaan. pertambahannya, oke, semasa kita charge ini, jangan kita proses saja. Jangan tekan hidrogen dengan proses. Nah, bila charge, bagi dia charge habis, baru kita proses hidrogen. Itu saja. Jadi jangan dicas langsung dinyalakan begitu ya, Mr. Wong ya. Ya, ya, benar. Tunggu baterai full dulu baru bisa digunakan ya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan yang Ibu ini, botol hidrogen perlu dicuci sesuai dengan kita nyuci alat produk makanan seperti biasa menggunakan spons yang lembut ya Ibu. Ya. Lalu berapa lama mengkonsumsi untuk menyembuhkan penyakit diabetes dan penyakit kanker? Oke, ini soalan yang baik juga. Oke, tapi apapun kita harus ingat ya, air diperlukan oleh semua orang ya, dan air ini adalah sumber ya, akar untuk kesehatan. Air itu sebenarnya tidak dapat merawat penyakit atau menyembuhkan apa-apa penyakit. Cuma bila kita minum air ya, terutama air berhidrogen yang mencukupi, maka dia akan mendukung ya fungsi ya, sel ya, mendukung fungsi imunitas dan lain lagi. Dan dari situlah kita akan dapat sembuh dengan sendiri. Air itu tidak menyembuhkan kita, tapi tubuh kita yang akan kembali menjadi sehat selepas itu. Oke, jadi jangan overklaim ya Bapak Ibu ketika menjelaskan produknya sendiri juga, karena produk-produk yang kita Olilef punya itu tidak mengobati, tapi tubuh kita sendiri yang akan mengobati dan memperbaiki. Jadi jangan sampai overklaim. Lalu pertanyaan berikutnya itu dari WhatsApp, satu keping hidrogen itu bisa dipakai berapa lama, Mr. Wong? Lalu apa perlu diganti setiap berapa kali Oke, sekejap yang ya. membrannya itu? Oke, sekali lagi tadi air bawah itu berapa lama ganti? Ya, Oke, yang air di bawah itu air murni kan? Air murni itu di bawah itu kan? Air murni atau air AO ini biasanya kita tukar setiap 3 hingga 5 hari. 3 hingga 5 hari. oke. Ataupun contohnya kalau saya proses untuk hari ini, kemudiannya saya tidak gunakan. Nah, selepas mungkin beberapa minggu pun harus kita tukar. Nah, jadi jangan simpan untuk terlalu lama sebab pun simpan sana pun kemungkinan ada polusi ya atau pencemaran. So lebih kurang dalam masa 1 minggu lah 3 hingga 5 hari. Itu untuk air yang di bawah ya, Mister Wong. Ya Untuk air yang di bawah. embernya yang kepingan putih itu sendiri berapa lama perlu Oke, diganti? yang kepingan putih itu uh, seharusnya juga bergantung kepada apakah jenis air minuman yang kita gunakan. Kalau kita hanya menggunakan air kosong, air biasa saja untuk diproses, sekitar 6 bulan ya kita bisa tukar. Tapi kalau kita masukkan kopi, teh, ataupun minuman yang berwarna ya, oke, jadi itu kepingan putih itu akan lebih cepat menjadi gelap hitam. Maka itu mungkin lebih kerap untuk kita tukar, mungkin 3 bulan contohnya. Jadi terpulang kepada berapa banyak air yang kita proses dan juga jenis air minuman yang kita proses. Oke, lalu untuk pembelian keping hidrogen itu pembeliannya itu mungkin nanti akan ada sendiri ya Bu ya. Nanti akan kita informasikan kembali untuk pembeliannya mungkin akan kita adakan di Olimol kalau misalnya produknya sudah ready di Indonesia. Seperti itu ya Ibu Mariska. Lalu untuk pertanyaan Pak Edi, apakah boleh H plus bar itu digunakan untuk air yang panas, Mister Wong? Ya, kita bisa masukkan air setinggi 90 derajat Celcius. Air panas pun bisa. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, masih ada ya. Oke, ini pertanyaan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini, seberapa besar pengaruh air hidrogen pada penyakit tertentu? Eh, Seberapa besar pengaruh air hujan pada penyakit tertentu? Kita tidak melihat efeknya terhadap penyakitnya seperti yang saya terangkan tadi, sebab efeknya adalah kepada sel kita. Ya. Maksudnya kalau sel itu sehat, seharusnya kita sehat, tak ada penyakit. Jadi selalunya kita dapat penyakit sebab sel itu rosak atau sel itu sakit. Jadi sekarang ini kita minum air berhidrogen, jadi kita sihatkan sel.
kita akan sehat lah. Jadi penyakit kita akan hilang. Dari situlah ya konsepnya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Mr. Wong. Apakah Mm-mm. bisa untuk minum obat? Bersama dengan air ini. Ya, bersamaan. Oke. Bisa juga, bisa juga. Sebab ada juga kajian yang dilakukan yang menyatakan bahwa saat minum obat sama air halogen mampu meningkatkan efeknya ke dalam tubuh. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Baik, di sini Mona, terima kasih ya Mr. Wong untuk penjelasan produk H plus barnya sendiri. Bapak Ibu, ini sudah berakhir waktu Zoom kita. Terima kasih banyak telah bergabung. Dan semoga penjelasan produk ini bisa dipahami dengan baik dan dibagikan kepada rekan-rekan Anda. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu setelah bergabung. Terima kasih banyak.